Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Jahara, mahasiswa dari Universitas Cutnyadin Medan. Agar keamanan, khasiat, dan mutu obat yang berada terjamin, cara distribusi obat yang baik atau CDOB perlu diterapkan oleh industri yang melaksanakan kegiatan distribusi sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020. Definisi dan tujuan CDOB. Cara distribusi obat yang baik atau CDOB merupakan standar yang sangat penting dalam upaya mempertahankan mutu dan integritas distribusi obat di setiap rantai distribusi, mulai dari industri farmasi hingga fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotik, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan toko obat. Adapun tujuan dari CDOB adalah untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar. Terdapat 12 aspek cara distribusi obat yang baik atau CDOB, salah satunya itu operasional yang akan kita bahas berikut ini. Ada 10 bagian dari operasional, yaitu kualifikasi pemasok dan pelanggan, penerimaan, penyimpanan, pemisahan produk, pemusnahan produk, penerimaan pesanan, pengambilan, pengemasan, pengiriman, ekspor, dan impor. Kualifikasi pemasok dan pelanggan. Untuk pemasok, dipastikan memiliki izin, memastikan calon pemasok sesuai, kompeten, dan dipercaya. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan antara lain, reputasi atau tingkat keandalan, obat yang rawan pemalsuan, penawaran dalam jumlah besar, yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas, serta harga yang tidak wajar. Untuk pelanggan, memastikan obat disalurkan ke pihak berwenang, pemeriksaan berkala, memantau tiap transaksi, melaksanaan penyelidikan apabila terdapat penyimpangan. Lalu selanjutnya adalah tentang penerimaan. Penerimaan harus dipastikan pengiriman diterima dengan benar dari pemasok yang disetujui. Barang tidak rusak atau tidak berubah selama transportasi, dan tidak kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa. Pada saat pengiriman, pencatatan perlu dilakukan terhadap nomor batch, jumlah dan tanggal kadaluarsa. Untuk pengiriman, harus dicek atau diperiksa keutuhan fisik dan fitur produk label dari kemasan. Untuk penyimpanan ini harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari industri, memperhitungkan volume pemesanan, dan kapasitas sarana. Barang disimpan terpisah dan dilindungi dari cahaya, suhu, kelembapan, maupun faktor lain. Kemudian, kontainer obat atau bahan obat diterima harus dibersihkan sebelum disimpan. Rotasi stok sebaiknya mengikuti kaidah FIFO. Stock of name dilakukan secara berkala, dan perbedaan dari stok harus diselidiki serta terdokumentasi dengan jelas. Pemisahan produk. Untuk pemisahan obat yang memiliki persyaratan khusus, perlu dipisahkan, diberi label, dan hanya dapat diakses oleh personal yang berwenang. Kemudian untuk pemusnahan, proses ini dilakukan terhadap obat yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, penerimaan pesanan. Hal-hal yang perlu dipastikan adalah pemesan terverifikasi, nama dan alamat dari penanggung jawab pemesan, nama, bentuk, kekuatan, sediaan, jumlah, isi, dan kemasan dari obat, nomor surat pesanan, nama alamat dan izin pemesan, kelengkapan surat, izin seperti SIPA atau SIP TTK, penanggung jawab sarana pemesan, kewajaran, jumlah dan frekuensi termasuk kapasitas penyimpanan. Kemudian jenis obat juga perlu dikembangkan, terutama untuk obat-obatan yang sering disalahgunakan. Selain itu, lokasi dan kondisi pelayanan harus diperhatikan. Selanjutnya, pengambilan. Proses ini perlu dilakukan sesuai dengan dokumen yang ada, dengan masa simpan yang cukup berdasarkan FIFO dan nomor batch yang perlu dicatat. Kemudian untuk pengemasan. Pengemasan obat atau bahan obat perlu dikemas untuk mencegah kerusakan, kontaminasi, dan pencurian. Kemasan perlu dipastikan memadai untuk mempertahankan kondisi penyimpanan, serta yang terpenting adalah tersegel. Selanjutnya untuk pengiriman. Ini ditunjukkan kepada pelanggan yang memiliki izin,
Penyaluran khusus harus dilengkapi dengan dokumen serta proses pengiriman sesuai dengan persyaratan dan terdokumentasi. Dalam dokumen harus tertera tanggal, nama lengkap, alamat, nomor telepon, status penerima, deskripsi obat, nomor batch, dan expired day. Kuantitas, nomor dokumen, transportasi yang digunakan seperti nama alamat, ekspedisi, nama kelas, dan tanda tangan personal. Serta dokumen ini harus dibubuhkan tanda tangan, nama jelas, SIPA atau SIP TTK, dan stempel sarana di dokumen pengiriman. Ekspor dan impor. Ekspor dan impor obat dan atau bahan obat dapat dilakukan oleh fasilitas distribusi yang memiliki izin, serta bahan obat ditangani harus sesuai dengan persyaratan penyimpanan agar terhindar dari kerusakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.